Horas, salam sejahtera, saudara yang terkasih dimanapun berada. Hari ini kembali bersama saya di Bangku Iman, Pendeta Aryamsah Purba. Senang sekali kita bertemu dan Bapak Ibu saudara yang terkasih, saat ini saya tidak seorang diri. Setelah beberapa tahun saya mengenal seorang sosok di GKPS Distrik 8 ini, saya sangat tertarik dengan kepribadian beliau. Saya merasa beliau pantas dijadikan menjadi sosok inspiratif, bahan pelajaran, sekaligus bisa menjadi motivator bagi kaum muda khususnya, dan tidak terkecuali bagi masyarakat secara umum. Saya mengenal beliau sosok yang sangat humble, simple, tidak neko-neko, dan saya tahu dia bekerja dalam pekerjaan sehari-hari, baik di dalam pekerjaan ladang Tuhan dengan setulus hati. Beliau adalah seorang sintua sekaligus anggota Sinode Bolon dari GKPS Resort Serdang II. Dan beliau adalah Sintua Soeharto Setepu. Bersyukur sekali hari ini telah bersama-sama dengan saya. Selamat sore Pak Sintua. Senang sekali Pak Sintua. Sore ini kita bisa bertemu kembali. Bapak datang di undangan saya, undangan tim kita untuk berbincang bersama. Setelah beberapa tahun bersama dengan Bapak di distrik ini, saya merasa tertarik dengan kepribadian Bapak. Dan saya ingin sekali belajar sedikit banyak tentang Bapak. Tapi sebelumnya, Bapak sehat kan Pak? Sehat Pak. Kalau saya sudah melihat senyum Bapak ini, menarik sekali. Iya. Gimana Pak kesibukannya hari ini? Untuk hari ini cukup sibuk Pak. Cukup padat ya Pak ya, sehingga waktunya Hampir undangan Pak Pendeta pun hampir terlewati. Hampir ya. Dari jam yang sudah kita tentukan. Tapi Bapak selalu berusaha. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak saat ini. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Saya sudah katakan tadi bahwa Bapak ini bagi saya secara pribadi dan bagi beberapa kawan yang sudah bersaksi tentang Bapak ini sosok yang pantas dijadikan untuk menjadi inspirasi, termasuk bagi kaum milenial yang mengenal Bapak. Bolehkah Bapak bercerita sedikit tentang perihal kehidupan Bapak secara singkat? Terima kasih Pak Pendeta. Kami pun merasa senang Pak Pendeta mau wawancara seperti ini. Jadi kalau mengenai kepribadian saya kira apa adanya aja lah Pak Pendeta. Saya pun kurang mengerti kemana arah penjelasan ini. Cuma kalau secara kepribadian, ya apa yang bisa kita kerjakan, kita perbuat yang terbaik. Kita tetap berusaha membuat yang terbaik, Pak Pendeta. Saya kan mengenal Bapak ini baru hitung 2 tahun lah barangkali. Ya, Nah selama yang saya kenal Bapak ini kan seorang yang bergelut di bidang medis. ya. Kemudian Bapak juga melebarkan sayap di bidang properti begitu kan? Kira-kira bisa nggak Bapak cerita sedikit tentang latar belakang kehidupan Bapak? Apakah Bapak ini memang dari sononya sudah dari keluarga yang berada, kemudian kesuksesan yang diwariskan dari orang tua, atau Bapak mulai dari mana kira-kira? Kalau latar belakang sebetulnya ya biasa-biasa juga ya Pak. Latar belakang orang tua pun ya berkebun. Saya juga semenjak anak-anak sampai dewasa sampai menginjak kuliah juga berada di kebun. Kalau istilah Semalungunnya cuma modom. Cuma modom ya Pak ya, cuma modom. Jadi saat ini ya kelihatannya memang berkat dorongan-dorongan dari kaum muda ini, orang-orang milenial, ya saya evaluasi baik, apa salahnya lah dicoba gitu aja Pak Pendeta. Iya. Jadi saya kira itulah mengenai kepribadiannya. Dari membuka klinik dalam hal kesehatan, kemudian Bapak melebarkan sayap begitu ya di bidang properti. Iya, sekarang. Saya pernah mendengar cerita tentang Bapak sedikit seperti ini. Konon katanya Pak Soeharto itu sosok yang pertama sekali di daerah Bapak tinggal sekarang yang membuka klinik dan bersedia datang ke rumah-rumah warga untuk memberikan pengobatan, bersedia dikunjungi 24 jam. Nah, saya merasa itu sesuatu brand, sesuatu iklan yang sangat menarik.
Tapi saya pikir bukan hanya persoalan iklan. Apa dorongan Bapak melakukan itu begitu dia? Sehingga Bapak mau berkorban datang ke rumah warga. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sebetulnya bukan pengorbanan kalau menurut saya Pak Pendeta. Kita datang kan namanya kita termasuk bisnis juga gitu Pak kan. Jadi kita dengan datang ke home visit atau mendatangi pasien langsung, dia kan lebih dekat ke kita. Dia pun bisa curhat ke kita, meluangkan waktu, berbincang-bincang dengan mereka di rumahnya sendiri. Jadi kita kan merasa lebih dekat. Saya kira itu yang membuat saya awal-awalnya lebih cepat dikenal oleh masyarakat di seputaran tempat kita tinggal Pak Pendeta. Apakah tempat lahir Bapak memang di Sungai Buaya kah? Atau Bapak seorang pendatang di sana? Saya pendatang Pak Pendeta. Pendatang di Sungai Buaya, pendatang. Kalau tempat saya tinggal sebelum di Sungai Buaya di Tanjung Marawa Pak Pendeta. Oh, di Tanjung Merawa. Tapi saya pikir ini menarik ya Pak ya. Bapak itu di Tanjung Merawa asalnya begitu ya. Kemudian Bapak mencoba datang ke Sungai Buaya. Dan sekarang saya pikir di Sungai Buaya tidak ada satu orang pun, baik dari orang tua maupun sampai ke anak-anak kecil, saya pikir tidak ada yang tidak mengenal sosok Sintua Soeharto Sitepu begitu. Gimana kira-kira menurut Bapak? Apakah masyarakat begitu welcome kepada Bapak? Di situ Bapak datang, masyarakat langsung membuka diri, langsung menerima Bapak apa adanya, atau Bapak juga menemui kerikil-kerikil tajam ketika memulai karir di tempat tersebut? Gitu. Ya benar Pak Pendeta. Dari awalnya memang kalau kerikil seperti yang Pak Pendeta tadi udah pastilah. Karena kita pendatang untuk beradaptasi di masyarakat. Apalagi latar belakang saya kan bukan suku Simalungun Pak Pendeta. Berbahasa Simalungun pun pada waktu itu saya belum, untuk mengucapkan ayo makan aja pun saya belum mampu pada waktu itu Pak Pendeta. Iya Pak ya. Pernah saya ditegur seorang orang tua, yang saya anggap orang tua, gini, karena pas kami berbincang-bincang, kebetulan ada acara makan, saya bilang, mangan mana siang baya. Rupanya baya itu salah kalau saya menyebut kepada orang yang lebih tua kepada saya. Iya, iya. Disitulah pertama kalinya saya ditegur oleh seorang tua, yang saya anggap orang tua saya lah di Sungai Buaya Pak. Jadi dengan pengalaman yang seperti itu, saya terus berusaha untuk menyempurnakan berbahasa Simalungun. Jadi kalau kerikil-kerikil yang seperti Pak Pendeta bilang tadi, cukup banyak lah Pak. Saya pun klinik itu pun Pak, udah beberapa kali pindah itu Pak. Pertama dulu dia, yang pertama kali di dekat Titi Sungai Buaya itu lah Pak. Kalau kita mau ke Sungai Buaya, ada antara Mabar dan Sungai Buaya ada Titi. Di situ dulu klinik kita pertama Pak. Kemudian klinik itu diubah menjadi kilang padi. Kita pun pada waktu itu agak kacau juga Pak, karena klinik di sebelahnya kilang padi, ya menjadi tantangan yang besar juga Pak. Tapi ya puji Tuhan tetap ada juga jalan keluar juga Pak. Jadi kan kebetulan di situ ada juga tutur mertua, sepengambilan sama mertua orang tua anak mama anak-anak di rumah. Jadi tempat biasanya lah tempat itu lagi kami pindah. Baru beberapa bulan di situ singkat ceritanya pindahlah ya ke depannya, adalah kita beli lahan sedikit, itulah kita buat. Ada kira-kira kita 3 tahun, ada lagi yang menjual lahan, itulah kita beli, itulah sampai sekarang. Jadi puji Tuhan memang kalau tantangan cukup banyak, tapi ya Tuhan tetap memberi jalan Pak. Saya merasakan Tuhan tetap memberi jalan. Segala sesuatu Tuhan mudahkan begitu Pak ya? Iya. Tidak ada yang diperrumit, tidak ada yang dipersulit begitu ya? Betul Pak. Nah, saya pikir itu sesuatu yang menarik. Saya memang mempunyai sebuah tanda tanya tentang Bapak begitu. Bapak ini kan bermarga suku Karo. Nah, saya melihat Bapak ini seolah-olah tidak lagi seperti, tidak terkungkung di marga itu begitu ya. Tidak ada bedanya saya yang bermarga Purba dengan Bapak yang bermarga Sitepu. Bahkan kalau dalam kitab Simalungun dikatakan Ahab Simalungun Bapak, saya pikir lebih besar dibandingkan saya. Yang nyata-nyata memang bermarga Simalungun begitu. Bapak memberi diri di GKPS. Kemudian dalam hal kesenian juga Bapak menggeluti dan mendukung sekali tentang Simalungun begitu Pak ya. Terima kasih Pak Pendeta. Memang latar belakang
awalnya memang sulit juga saya beradaptasi Pak Pendeta. Apalagi ya maaf pada Pak Pendeta, sebelumnya saya kan di suatu sekte sesuai dengan apa yang saya suku saya. Iya, iya. Itu pindah ke kita sekarang di KPS. Nah, adaptasinya itu pun nggak spontan bisa Pak. Karena itu tadi sampai bahasa pun belum saya kuasai. Tapi ya saya merasa ada rasa dalam perasaan saya, perhatian dalam pikiran saya ditempatkan sesungguhnya itu, yang menempatkan ini Tuhan ini. Kalau nggak banyak sekali ya tempat yang bisa saya tempati pada waktu saya masih mula-mula membuka klinik itu Pak. Tapi kayaknya kok tetap menjurus, di samping dukungan dari pihak-pihak mertua Pak. Ini lebih cenderung pada dukungan pihak mertua, biar lebih dekat di situ. Saya pun menerima karena pihak mertua pun saya lihat begitu tekunnya dalam membantu saya dalam mengembangkan klinik ini Pak. Berarti boleh dikatakan dalam sampai hari ini dalam hal kesuksesan lah kita katakan begitu Pak ya. Apakah itu di bidang klinik, apakah itu di bidang properti, termasuk dalam hal bergereja Pak. Bagaimana kira-kira dukungan keluarga? Ibu di rumah, mertua, anak-anak begitu. Saya melihat dukungan mereka sangat besar. Boleh dikatakan seperti itu Pak? Iya, terima kasih Pak Pendeta. Memang semuanya harus ada dukungan Pak ya, terutama dari lingkungan keluarga. Jadi ya puji Tuhan, lingkungan keluarga pun dari istri juga mendukung dalam hal kegiatan, apalagi pelayanan di gereja. Dan saya merasakan pelayanan di gereja ini ya suatu penghiburan yang luar biasa Pak. Jadi dari pelayanan gereja ini pergaulan kita pun semakin yang positif semua Pak. Daripada kita bergaul di luar dari pelayanan gereja, saya kira lebih cenderung kepada yang negatif. Nah, gini pun dengan ketemu dengan Pak Pendeta ini kan suatu anugerah juga buat saya Pak. Bisa berbincang-bincang, Bapak pun mengarahkan saya ke jalan yang lebih positif. Berarti dengan berbaur di gereja ada penghiburan, ada penguatan, ada pergaulan ya Pak ya? Iya, benar. Menarik sekali pernyataan Bapak itu. Penghiburan, kemudian penguatan, kemudian pergaulan. Nah, saya mau tanya ini, barangkali kalau dikatakan pertanyaan terakhir, saya pikir enggak juga. Dari sedemikian panjang perjalanan kehidupan Bapak, naik turun ya siklus kehidupan ini, adakah pengalaman hidup atau sesuatu kisah yang Bapak tidak bisa lupakan? Apakah itu dalam hal pekerjaan, apakah dalam hal terjun ke gereja begitu? Ya, terima kasih Pak. Terutama saya lihat pengalaman yang paling menyenangkan Pak ya. Saya kan ini suku Karo. Ya. Nama saya pun nama Jawa, Ya. Soeharto. Nah, yang paling mujizat luar biasa Pak. Pertama-tama kali saya bisa terpilih menjadi bendara Resort Serdang 2. Tahun berapa itu Pak kira-kira Pak? Itu sekitar tahun-tahun sekitar 10 tahun yang lewat lah. 10 tahun yang lalu Pak ya. Iya. Nah, pas itu hari itu pada saat kita di distrik 8, Bapak Pendeta Stefanus Pak ya. Stefanus ya, Nah, almarhum. itu kan pemilihan lah Pak, pemilihan untuk bendara resort. Saya nggak ada setitik pun dalam pilihan saya bisa saya terpilih menjadi bendara resort. Karena latar belakang saya tadi Pak kan. Tapi kok dalam pemilihan itu hampir 100% bin saya. Wah, luar biasa Pak ya. Nah, saya pun heran, apa yang dilihat kawan-kawannya tentang saya. Nah, jadi itu saya ya, ini memang Tuhan yang menunjuk itu aja. Kalau dari segi mana pun kan Pak nggak bisa sebetulnya saya jadi bendara resort. Saya pun datang, nama pun Soeharto, warga Stepu. Tapi Dari segi ISME tidak ada yang mendukung ya Pak? Tapi gimana pandangan kawan-kawan semua kok begitu mengangkat saya begitu jauh lebih terhormat tuh Pak kan, bendara resort. Sekaligus juga pada waktu itu saya bendara kuliah juga. Double dia Pak. Iya, iya. Nah, mungkin ya itulah kalau saya berpikir ya memang tangan Tuhan yang bekerja. Itu peristiwa yang sangat memotivasi untuk langkah selanjutnya Pak ya. Iya benar. Termasuk kemudian di periode ini Bapak terpilih menjadi anggota Sinode Bolon begitu Pak ya. Dan saya melihat ini di momen terakhir sebelum hari ini di pelayanan kita kan Pak. Ada dua peristiwa, dua event lah yang saya rasa Bapak itu
sangat-sangat berperan sekali. Yang pertama itu event ketika live streaming di GKPS, pembangunan GKPS Sungai Buaya. Kemudian yang kedua itu adalah termasuk ini Pesparawi kita yang 2 minggu yang lalu kita lalui. Saya melihat Bapak itu tidak ada hitung-hitungan, tidak ada perhitungan. Dan saya melihat ketulusan Bapak di situ. Apa kira-kira motivasi terdalam Bapak melakukan semua itu? Kalau bicara motivasi Pak ya, saya merasakan sebelum ke situ Pak ya, untuk pengadaan live streaming ini Pak, baik waktu live streaming pembangunan di GKPS Sungai Buaya dan live streaming yang kita laksanakan di Medikor di 8 yang baru berlalu, sebetulnya ide-ide itu Pak, ide-ide dari kaum pemuda ini Pak. Saya sebetulnya nggak terjangkau saya mengenai teknologinya itu. Tapi ada masukan-masukan dari orang-orang muda kita, bapak-bapak muda kita ini memberi masukan. Kita buat gini, biar dia menjadi sejarah. Ya, saya pelajari, kami tanya yang mengerti tentang itu ya bagus, saya nilai cukup bagus ya. Oke, kita kerjakan. Semampu kita perbuat yang terbaik. Tapi semuanya ini untuk Tuhan, bukan untuk memuji diri kita. Kalau saya potong sedikit Pak. Iya, Kalau cerita hitung-hitungan untung rugi kan nggak ada untung Bapak di situ. sebetulnya kalau dari segi untung rugi Pak ya, dia banyak Pak. Saya berpikir gini Pak, seprofesi saya bisa bertemu dengan Eporus GKPS, berbincang-bincang sampai makan waktu beberapa jam, itu kan luar biasa itu Pak. Dengan tingkat kesibukan Pak Eporus kita sama Pak Sekjen kita yang luar biasa, bisa menemani saya ataupun berbincang-bincang dengan saya dalam waktu berjam-jam. Saya kira pada waktu yang terakhir kami berbincang-bincang hampir ada 2 jam. Itu kan Tuhan yang luar biasa. Bisa meluangkan waktu buat kita. Hanya startup seperti saya ini kan. Itu saya kira itu kebahagiaan yang luar biasa Pak. Kembali ke yang tadi Pak ya, ada penguatan, ada pergaulannya di situ ya Pak ya? Iya, betul Pak. Hal yang tak terlupakan juga tuh. Setingkat Eporus bisa berbincang-bincang dengan kita. Iya. Iya. Bisa berbincang-bincang pula dengan pendeta Pak Ariam. Iya, jadi memang dari segi materi mungkin Bapak berkorban. Tapi dari segi yang lain Tuhan cukupkan, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan begitu Pak ya? Saya merasakan seperti itu memang Pak. Iya. Nah, gimana lah ya? Karena kan datangnya dari Tuhan juga. Ya apa salahnya kita berikan juga untuk kemuliaan Tuhan. Saya penasaran juga dengan kata-kata Bapak itu. Kira-kira satu nats Alkitab yang menarik di hati Bapak? Gini Pak, kalau nats Alkitab yang paling saya pegang, saya sangat khawatir dengan munculnya beberapa belakangan ini kan terlalu menonjol dibuat masyarakat saya Pak. Jadi yang saya takutkan di situ, maka selalu saya sebut dalam hati saya, yang saya ingat kali dalam berbahasa Simalungun dia Pak, cuma ayatnya saya lupa di mana. Anggo iya patut no lambin begal. Tapi anggo au lambin etek mah. Iya. Itulah yang tertanam. Biarlah ia semakin besar, semakin ditinggikan, dan saya semakin dikecilkan, semakin rendahkan begitu Pak. Jadi permintaan saya, janganlah saya dipuji manusia. Kalau boleh dipuji Tuhan lah. Puji-pujian hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengangkat begitu Pak ya. Betul Pak. Kalau Tuhan mau mengangkat tinggi, biarlah itu Tuhan yang mengangkat. Amin. Oke Pak. Nah sekarang yang terakhir Pak, berikan kira-kira satu kata-kata motivasi penguatan kepada kawan-kawan pemuda, kaum milenial atau siapa saja yang menyaksikan perbincangan kita ini Pak. Ya terima kasih Pak. Terutama buat kaum muda lah Pak ya, bapak muda, kita berharap ya berbuat itu seperti apa kata yang tertulis, berbuat bukan untuk manusia, berbuatlah untuk Tuhan. Di situ ada kepuasan Pak. Dan kita berbuat baik itu pasti menimbulkan kecewaan. Kalau kita berprinsip itu untuk manusia, tapi kalau kita berprinsip untuk Tuhan, ya tetap kita berbangga hati. Dan jangan lupa seperti yang tadi, jangan cepat kita menunjukkan diri Pak kan, karena yang perlu dipuji itu Tuhan, bukan kita. Karena kita gimana ya Pak ya, sementara ini. Hidup cuma sekali. Tetapi setelah itu berarti Pak ya. Betul Pak. Biarlah Tuhan yang semakin tinggikan dan kita semakin direndahkan. Iya, dan merendahkan diri depan Tuhan.
Oke Pak, terima kasih Pak Makasih Pak. buat perbincangan kita. Menarik sekali dan saya sangat termotivasi. Semoga saudara-saudara dimanapun berada, bersama-sama dengan Bapak Sintua Suharto Tepu, kita semakin dimotivasi untuk berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Horas Pak.